Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara mahasiswa, peserta mata kuliah, praktikum grafik dan visualisasi. Ya, sayangnya kembali kita ketemunya di media online. Jadi yang judulnya praktikum, di sini saya cuma bisa demo, kemudian yang praktikum Anda nanti ya seperti minggu lalu ada latihan ringan, lalu kemudian kita lihat apa yang Anda kerjakan sebagai awal untuk nanti masuk ke latihan yang lebih berat yang nanti Anda akan kerjakan sendiri, sama seperti minggu lalu. Oke, hari ini kita masih dengan menggunakan Microsoft Excel untuk membuat visualisasi dari data. Data yang kita pakai masih sama dengan minggu lalu, ya. Kalau ada yang tidak simpan, cek kembali di drive-nya kan, Google Drive-nya kan Anda simpan di sana. Itu di-download lagi untuk kemudian kita pakai untuk praktikum hari ini. Oke? Jadi saya yakin semuanya sudah punya file ini. Oke? Sudah ya? Saya mau lihat. Ada yang bermasalah dengan filenya? Ada yang bermasalah dengan file Excel-nya? Ya. Ini yang kita kerjakan kemarin. Gitu? Saya kecilin dikit dulu supaya kita bisa lihat. Ya, ini belum saya upload, nanti sebentar sekalian sama videonya. Ya, untuk yang baru. Ya. Wow, nanti kebaca. Oke, siap ya? Nah, coba diperhatikan apa perbedaan dengan file Anda. Ya, saya harap semuanya udah siap. Tadi saya ingatkan bahwa siapkan Excel-nya, buka kembali filenya, ya, buka kembali filenya. Kemudian coba diamati apa bedanya dengan file Anda. Nih saya besarkan. Saya besarkan. Oke, full screen. Apa bedanya dengan file yang Anda sudah kerjakan minggu lalu? Kalau bedanya secara umum, punya saya paling rapi lah. Ya, karena di antara Anda yang sudah masukkan tugas minggu lalu, itu kurang gigih. Kalau saya bilang, kurang gigih menata. Jadi masih kurang rapi. Ya, ada yang ininya nabrak ke sini, lewat masuk ke sini. Ada yang ininya tipis dibiarkan, ya. Jadi kurang rapi. Oke, ada yang lihat bedanya? Ada yang lihat bedanya? Ada jenis kelamin. Oh, Heidi jeli juga, ya. Ada jenis kelamin, saya tambahkan P, L, P untuk L untuk laki-laki, P untuk pria, perempuan, ya. L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Mudah-mudahan saya tidak salah menandai di sini, ya. Tidak ada laki-laki yang saya tandai P, ya. Nanti Anda yang nambahin sendiri ya. Anda tambahkan sendiri datanya. Disisip satu kolom untuk ditambahkan laki-laki dan perempuan, LP, 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 LP. Oke, kemudian ada progres rata-rata di bawah sini. Ya, ada progres rata-rata di bawah sini. Artinya progres rata-rata ini adalah
rata-rata, nilai rata-rata dari seluruh dari semua progres yang ada di atas. Ya, nilai rata-rata dari semua progres yang ada di atas. Jadi cara ngitungnya tinggal pakai function dari Excel. Saya kira waktu kuliah mengenal Excel di mata kuliah yang lain, Anda sudah pernah pakai. Ini sebentar, ini penggunaannya belum sekarang. Saya tunjukkan dulu bagaimana menghitung rata-rata di sini kalau ada yang lupa. Sama dengan, ya, bisa dibaca ya? Tunggu dulu sebentar, saya cek dulu. Jangan-jangan saya tidak merekam atau saya punya suara tidak tersimpan lagi. Oh, jalan. Oke, sama dengan, masih ingat average untuk menghitung nilai rata-rata. Tab, kemudian kita pilih semua sampai ke atas. Ya, semua nilai progres dalam persen di atas ini semuanya kita pilih, maka kita akan dapat nilai rata-rata progres. Jadi kalau misalnya si William 56,7%, Roni 87%, Nurul 16%, semuanya itu rata-ratanya berapa. Jadi kalau kita lihat grafik ini, seandainya kita gambarkan di grafik ini, ada garis tengah di sini yang menunjukkan rata-rata. Jadi mungkin ada di antara nama-nama ini yang di atas rata-rata, ada yang di bawah rata-rata. Oke, bisa ya hitung rata-rata ya? Ada yang mau tanya dulu sebelum kita pemanasan? Ada yang tanya dulu? LP-LP-nya atau rata-ratanya silahkan. Philips baru datang. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada pertanyaan, kita mau 5 menit pemanasan. Siap? Siap? Saya kasih kesempatan dulu untuk bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Siap dengan datanya ya? Oh, ada yang nanya kah? Tidak ada. Oke, tidak ada yang nanya. Kalau gitu lanjut. 5 menit ke depan, saya persilahkan kalian, Anda, untuk ya, ini ada data ada data jenis kelamin laki-laki atau perempuan, ada nilai rata-rata. Nah, terserah yang mana yang mau dibikinkan grafiknya. Ya, jangan paksa digabung, enggak ada gunanya. Ya, secara fungsi enggak ada gunanya nilai rata-rata, progres rata-rata dengan jenis kelamin. Ya, Anda pilih salah satu. Mau progres rata-ratanya saja atau lihat satu data ini dibikinkan grafik. Bisa? Bisa. Ya. Kemudian atau ya, jenis kelamin ini perempuan atau laki-laki dibikinkan grafik yang gampang dan cepat menurut kamu yang mana? Ya, karena waktunya hanya 5 menit. Siap? Siap? Oke, kalau tidak ada yang nanya, ini saya lihat saya tetap mengamati ruang chat. Atau mau buka mikrofonnya kalau tiba-tiba mau tanya cepat. Maksudnya, kenapa Henry? Apa masalahnya?
laki-laki perempuan, ya Henry. Eh, di sini datanya laki-laki perempuan. Ini mau Anda bisa bikin data, bikin grafik seperti apa? Berdasarkan data laki-laki dan perempuan. Ya, ayo harus digali idenya. Ya, kalau saya kasih contoh, nanti ya itu juga yang kalian pada buat. Oke, sekarang gini, intinya kita punya data laki-laki dan perempuan bahwa setiap peserta ini jenis kelaminnya laki-laki perempuan gitu ya. Nah, dari data itu kira-kira apa yang bisa kita ambil? Ingat, dari kuliah kita di teori bahwa ketika kita akan membuat visualisasi, kita harus memikirkan pertanyaan apa yang akan kita jawab dengan visualisasi. Ya, kita punya data. Dari data itu apa pertanyaan kita? Ya, saya sudah pengen kasih contoh aja nih, tapi kalau saya kasih contoh pasti itu yang kamu bikin. Saya nggak mau. Saya mau kalian yang berkreasi, ya, berpikir pertanyaan apa yang saya bisa angkat dari data. Ada peserta, ada data jenis kelamin laki-laki perempuan, ada data progres, dan ada progres rata-rata. Dari situ apa yang kita bisa angkat? Kalau progres masing-masing kan sudah nih, kita sudah bikinkan grafiknya nih, progres masing-masing kan, udah minggu lalu. Sekarang ada data tambahan, laki-laki dan perempuan, jenis kelamin, dan progres rata-rata. Saya kasih clue bahwa tidak ada hubungan. Kalau misalnya progres rata-rata mau dikaitkan dengan laki-laki perempuan sekian-sekian, itu enggak ada hubungan. Ya, kalau dibikinkan dipaksain. Jadi Anda milih, mau bikin grafik berdasarkan nilai progres rata-rata, atau mau bikin grafik berdasarkan data laki-laki dan perempuan. Paham, Henry? Kayaknya. Oke, thank you. Anyway, silahkan Anda pikirkan. Ya, saya beri Anda waktu 5 menit. Oke? Siap? Ya, jangan lama-lama. Mikirnya kelamaan. Dalam 5 menit Anda buat grafik, cepat aja tuh pilih datanya Alt F1, selesai kan? Iya kan? Ya. Lalu screenshot atau foto dan masukkan di grup WA. Sama minggu lalu. Oke? Nanti kita lihat lagi seperti apa yang Anda buat. 5 menit dari sekarang. Silahkan. Waktu udah jalan. Ayo, sambil ngerjain mau nanya, boleh. Ya, kira-kira data jenis kelamin mau dihubungkan dengan rata-rata dengan nilai progresnya masing-masing, boleh. Mau di apa? Mau dihitung. Saya sudah ngasih contoh, janganlah. Ya, kalau saya kasih contoh nanti kamu tidak kreatif lagi menggali pertanyaan apa yang akan saya jawab dengan visualisasi. Kan itu. Oke, sudah jalan 1 menit. Ya, saya yakin dalam 5 menit, kalau Anda punya ide, tinggal menggali ide saja. Jadi silahkan mikirnya 3 menit mungkin. Ya, mikirnya 4 menit, terus bikin grafiknya. Cukup Alt F1 selesai kan. Ya, jenis kelamin diisi manual, Beatrice. Jadi silahkan, Anda yang hafal teman Anda, itu kan nama-nama teman Anda. Si Anu perempuan, si ini laki-laki, gitu kan. Jadi kalau kalau mau dibalik juga silahkan, terserah. Jenis kelamin isi manual. Tinggal nambah 1 kolom, kemudian diisi LP, 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 LP.
Jangan jangan panjang ya, jangan laki-laki, perempuan, pria, wanita, panjang, ngetiknya lama. Ada lagi? Silakan tanya. Tanya boleh, tulis di chat, saya pantau. Atau tulis di apa? Atau buka suara, silakan. Sudah setengah waktu, 2,5 menit. 3 menit cari ide, 1 menit hitung, 5 detik jadi grafik, kan? Ya, termasuk sebenarnya saya mau ngukur apakah eh, sejauh mana pemahamanmu atau penguasaanmu tentang Excel, Microsoft Excel. Nah, kan udah pernah kuliah. Tersisa 2 menit kurang. Yang sudah bisa langsung masuk ke apa? Di screenshot dan dikirim di WA. Screenshot boleh, foto boleh, tapi foto jangan miring-miring ya, diluruskan. Saya sarankan pakai WA, buka WA di web supaya kalau di screenshot bisa langsung paste. 30 detik plus. Saya nunggu di WA sekarang nih. Belum ada yang masuk. 10 detik. Wah, selesai. Nih, bunyi selesai. Ada yang ngirim ke WA? Ayo, yang sudah sempat bikin, kirim dong. Halo? Ada orang? Oke, ada Yogi, Kalvina. Oh, oke. Eh, Stop dulu yang masih ngerjain Excelnya. Stop dulu. Kita lihat dulu apa yang dikirim oleh temanmu. Ya, hanya 2 nih yang ngirim. Yang pertama Haryogi. Ya, thank you Haryogi. Tapi informasi apa visualisasi yang disajikan ini sama aja dengan yang kita bikin di atas ini kan? Ya. Dan ini bukan data jenis kelamin. Ini data
progress. So, bukan ini yang saya minta. Oke, kita lihat punya ini Meliana. Oh, ada tambahan rupanya. Meliana. Oh, ini juga data progress Meliana. Ya, lebih bagus yang Anda buat kemarin kan? Ya. Ini juga data progress Vira. Ya, hanya LP-LP-nya ditambahin di bagian data. No, artinya apa nih kalau begini? Ya, kita lihat ada yang saya lihat circle di sini, ada pie chart. Total progress rata-rata. Oke. Tapi ya, dari progres rata-rata kita bisa bikin grafik kok. Ya, Calvina boleh. Ya, boleh, tapi ya mungkin karena waktunya yang sempit, ini oke. Ya, hanya perlu diolah lagi ya, Calvina. Good. Oke, ada lagi yang mau ngirim? Kalau tidak ada, ya oke, saya kasih clue. Ya, kita kembali ke sini. Ada yang tahu? Ada yang pernah belajar atau memang sudah pernah dikuliahkan di mata kuliah yang lain ya, yang menggali atau memanfaatkan Microsoft Excel. Kenapa Henry? Mana Henry? Henry bilang ada. Tapi sebenarnya hitungannya udah telat ya, karena udah lihat grafiknya temannya. Kirim aja. Oke, sambil tunggu gambarnya Henry. Ya. Oh. Oke, ini Henry. Ya. Perbedaan jumlah nilai perempuan dan nilai laki-laki. Nilai apa ini? Nilai jumlah atau nilai rata-rata? Henry, nilai apa nih? Nilai jumlah atau nilai rata-rata? Jawabnya di chat meeting ya, Google Meet ya, supaya temannya bisa baca. Kalau di WA mungkin kalau di sini, kalau di Meet bisa saya tampilkan. Jumlah apa ini Henry? Ya, ini jumlah apa? Yang orange jumlah nilai. Nilai itu apa? Progresnya atau jumlah banyaknya perempuan dan jumlah banyaknya laki-laki? Atau langsung suara aja Henry? Halo? Oke, ya jumlah progresnya ya. Jadi progresnya dijumlahin ya. Oke, thank you Henry. Ya. Nah, lihat yang dibuat oleh Calvina sama Henry. Bisa kan? Ya. Ya, ini sesuai dengan yang saya tantang ke Anda, tapi memang waktunya sempit, harus cepat. Ya. Oke, kita lanjut. Saya kembali ke sini. Nah, saya tanya lagi. Pernah dipelajari bagaimana menjumlahkan? Ya, saya mau menjumlahkan berapa banyak P, berapa banyak L. Bisa? Atau Henry tadi bikin progresnya laki-laki, progresnya perempuan. Bagaimana menjumlahnya Henry?
Bisa kasih info bagaimana menjumlahnya? Atau di jumlah manual? Ada yang tahu bagaimana menjumlahkan progres untuk laki-laki dan progres untuk perempuan? Sebenarnya jangan dijumlahkan, ya, tidak cocok kalau dijumlahkan. Dia jadi gede banget. Conif, oke, ya, pakai conif. Berarti itu pernah dipelajari ya, sudah pernah dipelajari. Oke, Henry mengatakan pakai conif. Sekarang simpan dulu, catat dulu, ya. Saya tunjukkan ini. Sheet 2. Nah, ini yang mau saya kenalkan hari ini. Bagaimana kita membuat grafik ya yang pada prinsipnya tidak standar. Ya, tidak standar, tapi bisa. Ada yang punya bayangan ini? Ini punya Calvina kalau waktunya cukup dan Calvina mikirin lebih bagus, lebih jauh, maka bisa seperti ini. Ya. Jangan bingung dengan datanya ya, karena ini kan datanya random. Masing-masing Anda punya nilai masing-masing kan? Jadi punya saya tuh di bawah, progres rata-ratanya adalah 56%. Oke? Nah, 56% ini progresnya yang buram, yang kabur ini adalah 100%-nya. Jadi ini akan seperti apa? Jam ya, stopwatch gitu ya. Dia bergerak ke atas. Oke. Kalau misalnya saya merubah nilai rata-rata, tapi bukan jumlahnya yang saya rubah. Ya. Ntar saya ganti dengan yang besar. Saya mau ganti misalnya Nurul Fitrah, ini merah sendiri di sini. Ya. Sampel ya, contoh ya. Saya ganti dia jadi 80% misalnya. Ya. Dia jadi 80%. Kalau saya enter ini, apa yang berubah kira-kira? Ya. Kalau saya enter ini, apanya yang berubah? Saya tunggu di chat. Ini kalau saya enter, apanya yang berubah? Oke, Evelyn, rata-ratanya berubah. Apa lagi? Lihat, angka ini juga akan naik. Ya, lihat ini. Ini adalah persentase rata-rata untuk progres untuk perempuan. Ini adalah rata-rata progres untuk peserta yang laki-laki. Jadi, ketika ini saya enter, ya, sekali lagi ini adalah rata-rata progres untuk semua peserta perempuan dan ini adalah rata-rata progres untuk semua peserta laki-laki. Jadi kalau ini saya enter, ini pasti berubah. Ya, progres rata-ratanya berubah. Kemudian jumlah ini juga akan naik. Kita lihat. Perhatikan ya. Oke. Ini sekarang jadi 58,6, ini sekarang jadi sekian. Gitu ya. Saya rubah lagi, misalnya semua yang perempuan. Sisilia, ini Sisilia nggak ada di kelas ini lagi. Saya ganti ini jadi 90%. Lihat, ini berubah 60%, grafiknya berubah. Ya. Grafiknya berubah, kemudian level untuk peserta perempuan jadi lebih tinggi. Oke? Pertanyaannya, bagaimana membuat
grafik seperti ini. Jadi hari ini mudah-mudahan waktunya cukup, saya kasih contoh membuat grafik yang advance, 2 grafik. Ya, tapi harusnya kalau nanti minggu depan, kalau tidak ada yang ngirim atau sedikit yang ngirim, saya tidak mau lanjut. Ya, biar aja. Oke, ini hari saya ingatkan, kalau minggu depan latihan 5 menitnya tidak ada yang merespon atau tidak ada yang ngirim atau sedikit yang ngirim, maka saya cuma ngasih tunjuk begini terus jadi tugas. Ya, saya tidak lanjutin dengan bagaimana membuatnya. Oke? Ya? Sekarang, bagaimana cara kita membuat ini? Ya. Saya copy sheet 1 karena sumbernya di sini. Ya, sumbernya di sini. Anda sudah menambahkan laki-laki perempuan LP-LP-nya, kemudian menambahkan progres rata-ratanya. Saya sudah kasih tunjuk bagaimana membuat hitungan nilai rata-ratanya. Saya copy ini, copy sheet-nya ke sini. Oke, ada sheet 1 yang kedua. Saya kecilkan dulu ya supaya bisa kelihatan semuanya. Nanti sabar, kalau sekarang blur di Anda itu karena jaringan, ya. Tapi nanti rekaman video kuliah ini insya Allah jadi lebih lebih bagus lah. Oke. Nah sekarang ini sudah ada nilai rata-rata. Kita kerjakan yang ini dulu ya, yang rata-rata dulu ya. Kita kerjakan yang ini dulu. Bagaimana bikinnya? Ya. Ini kalau yang dikerjakan Calvina tadi itu pakai donut, ya, donut chart namanya, sudah benar. Tapi meretouch-nya bagaimana supaya dia tampil seperti ini. Ada yang pernah bikin seperti ini? Oke, saya ke copy dari sheet 1. Oh, lag juga nih saya punya laptop nih. Tadi malam habis update Windows-nya, pagi-pagi dia loop terus. Jadi hampir tidak kuliah kita hari ini. Saya bikin ruang di sini. Ya, saya tambahkan ruang di sini supaya ingat ini data ini kita sembunyi ya. Ya, data yang di sini kita sembunyi. Oke. Bagaimana kita menghitung rata-rata? Saya kira-kira segini ya. Lebarnya. Oh, not responding, mati aja. Semoga baik-baik saja. Oke. Saya tutup nih satu, nah ini sudah tidak dipakai. Oke. Bagaimana memasukkan hitungan apalagi bagaimana membuat donut chart yang bisa menunjukkan progres seperti ini. Ya. Perhatikan triknya. Ya, akal-akalannya. Ini akal-akalan aja kok, ya. Hasil eksplorasi sebenarnya karena memang ini diagram atau chart non standar yang tidak standar. Tapi dengan melakukan eksplorasi, mencoba-coba, kita akan bisa membuat desain-desain visualisasi yang berbeda, bukan lagi menerima versi chart murni dari Excel, tapi kita bisa memainkan ya istilahnya. Oke, saya pilih ini, insert. Kita siapkan dulu insert. Perhatikan ya, insert sambil saya bilang, ini ambil pie chart, tapi yang kita pilih adalah donut. Ya, pie chart donut. Karena tidak ada datanya, maka kita dikasih chart kosong ya, chart area kosong, nggak ada datanya. Nah, ini kita modifikasi, select data, tapi jangan langsung jangan langsung pilih nilai rata-rata. Kita prepare dulu nih. Ini persiapan dulu. Add. Ya, ini adalah kalau baru ada satu data. Ya. Nah, saya kasih masuk begini, lihat di sini ada data series.
Ya. Ini nggak bisa kita geser pakai panah nih. Kalau kita geser pakai panah nanti dia nunjuk sel. Jadi kita taruh di belakangnya 1. Ya. Di belakangnya 1. Saya tambah begini. Koma 1, koma 1, koma 1. Ada berapa sekarang satunya? Ada 4. Ya. Ya. Ada 4. Lihat efeknya 4 kali 1. Berarti ada data, ada satu seri data, nilainya 111. Ya. Oke. Oke. Ini sekarang 4 data. Ya. Satu seri berisi 4 item data. Jadi ini terbagi 4. Lihat logikanya ya. Ya, ini terbagi 4. Saya mau ini terbagi berapa? Terserah, itulah yang kita desain. Ya, saran saya kita gunakan kelipatan 4 supaya posisi 0 90%, 0, 25%, 50%, 100%, berapa? 75% itu jelas terbaca. Ya, makanya saya sarankan kita gunakan kelipatan 4. Ya. Lihat lagi. Saya kembali ke select data. Ya. Saya edit ini. Ya, edit data yang ada tadi 4 ya. Saya tambahin lagi nih. Jadi 8. 1 2 3 4. Sekarang ada 8 data. Oke, lihat hasilnya. 8. Ya, berarti kita sudah punya 0 berapa nih? 15%. 15. Berapa? Ini 50% ya, berarti 25%. Tunggu. 50, ini 20, 12,5% gitu ya. Nah, terserah kita mau berapa banyak. Tapi saran saya kelipatan 4 supaya ininya rapih. 1 2 3 4. Ya. Kelipatan 4. Sekarang ada 8. Kalau saya pakai 32 boleh, pakai 24 boleh. Saya pakai 24 berarti saya nambah 16 ya. Saya tambah 2 kali 8 lagi. Lagi kembali ke select data. Edit. Saya tambahin sini. Ya. Lihat kalau kita sorot pakai panah, kita geser pakai panah nanti nomor sel yang dia tunjuk. 1 2 3 4 5 6 7 8 16. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. 24. Ini hasilnya. Ini 24. Jelas dulu sampai situ ya. Ya. Ini 24. 24 itu ini persis ada 3. Jadi ada 6 di sini kan? Ya. Di sini ada 6. Satu segmen ini ada 6. Satu kuadran ini ada 6. Cukup? Cukup. Mau dibikin lebih? Silahkan. Ingat, kalau mau rapi, saran saya kelipatan 4. Udah? Sekarang ini kita format. Pertama, kita nggak butuh legend. Jadi nanti Anda bisa coba dengan kelipatan 4 yang lain. 24, 32, ya. Atau mau sampai 100 juga boleh. Ya. Jadi di sini ada 100 data, tapi terlalu ramai juga jelek. Ya. Kita nggak butuh legendnya, saya hapus legendnya. Oke. Kemudian saya geser saya format chart areanya. Biar nggak bingung, saya ulang. Klik kanan, ya. Klik kanan ada menu format chart area. Kita pilih ini. Mana nih? Oh, salah. Ini. Ya, ini. Jadi salah, saya ulang. Gini.
ya. Klik chartnya, kalau baru kita klik kanan, format data series. Maka kita dapatkan yang ini, donut, ya, ukurannya. Yang saya mau rubah sedikit adalah donut hole size. Donut hole size itu adalah ukuran lingkaran dalam ini. Ya, kalau kita perkecil nanti diameternya jadi kecil. Jadi grafiknya ini menebal. Saya rubah ini. Misalnya saya turunkan jadi 60. 60. Maka ini jadi lebih tebal, kemudian isinya jadi lebih kecil. Lingkarannya menjadi lebih kecil. 60 cukup? Oke, sementara cukup. Sesuai selera aja. Yang kedua adalah kita ganti warnanya. Kita mau warnanya apa? Ya, ini sekarang semuanya terpilih. Jadi semua akan diganti warnanya. Bukan berdasarkan seriesnya lagi. Saya ganti warnanya. Misalnya saya pakai warna orange ini. Tapi orange ini agak pudar, pakai yang ini deh, yang cerah. Merah, salah klik. Ini. Oke, orange terang. Ya, saya atur posisinya. Saya kecilkan ruangnya. Terus saya taruh di sini. Oke, ini baru, apalagi istilahnya, kerangkanya. Ya, belum ada datanya. Yang tadi 1 sampai 24 kali itu baru bikin kerangka nih, baru bikin kotak-kotak ini nih. Nah, sekarang kita masukin datanya. Lihat, bagaimana cara menambahkan data series. Ya, menambahkan data series. Saya ambil ini. Supaya ada skala untuk berapa yang tersisa, karena kan dari 56% ke 100% kan, berarti ada sisanya. Maka kita bikin dulu hitungan di sini, ya, sama dengan ini, sama dengan 1 dikurangi ini. Kenapa 1? Karena 1 itu 100%. Ya, maka kita dapat 44,0%. Kenapa? Yang di atas 56,0. Jadi menuju 100 masih ada 44%. Gitu kan? Maaf. Nah, saya pilih ini. Pilih 2 data ini, saya copy. Lihat, cara menambahkan seri data nih. Ya, cara menambahkan seri data. Wow, tutup. Oke, saya copy, Ctrl C. Terus saya pilih data ini, saya pilih grafik ini. Kemudian saya Ctrl V di situ, paste. Oke. Datanya, data di sel, kita copy, kita paste ke dalam chart. Dia akan ditambahkan sebagai chart juga. Ini yang biru adalah 56%. Dan yang merah, orange, coklat ya. Ini adalah yang 44%. Sisa menuju 100. Jadi bisa dilihat gunanya tambahan tadi ya, gunanya yang ini, yang 44% ini. Ya, itu yang membentuk bidang ini. Oke? Ya, ini yang 56%. Kalau tidak ada yang tadi, nanti ini tetap akan mengisi penuh nih ke sini. Jadi kita harus bikin 2 data. Sekarang bagaimana caranya supaya dia bisa menjadi seperti ini tadi. Nih. Oke? Tadi membuat kotak-kotak ini udah, itu trik pertama. Trik kedua adalah bagaimana kita nyusun ini. Lihat, saya kembali ke sini, klik kanan, kemudian mana ya? Ini ya kalau nggak salah. Oke, ini saya cancel dulu. Saya klik kanan, kita pilih change chart type. Saya pilih combo. Bukan ini. Ulang. Ini. Ya, ulang. Saya klik yang di tengah ya.
datanya ya. Saya klik kanan, ada Change Series Chart Type. Ini dia. Dia otomatis masuk combo. Ya. Jadi bukan kita pilih. Lalu, ini seri 1 yang dalam, ini seri 2 yang luar. Sebenarnya, pie chart itu atau donut chart itu tidak ada aksisnya. Ya, tidak ada aksisnya. Nah, di sini kita paksa dia jadi secondary axis. Lihat hasilnya. Jadi yang di depan sekarang adalah yang 56 sama 44% tadi. Ya. Oke. Hasilnya seperti ini. Tapi dia nutupi. Jadi sebenarnya dia numpuk, ya. Dia numpuk. Yang tadi jerujinya sekarang ditutupi sama chart yang kedua. Nah, sekarang bagaimana kita ngakali? Trik ketiga adalah bagaimana supaya dia tampil berkotak-kotak. Lihat, saya pilih ini, ya. Ini kalau saya klik berarti dua-dua data ini terpilih. Tapi kalau saya klik satu kali lagi, berarti hanya yang biru yang terpilih. Ya, hanya yang biru yang terpilih. Jadi saya klik kanan, itu berarti kita hanya memformat yang biru saja. Saya format data point. Lalu saya bilang, no fill, tidak ada isi, dan tidak ada garis. Udah, itu aja. Ya. Lalu saya pilih data yang kedua. Ini. Ini sama, tapi saya isi solid fill, ya, yang warnanya putih. Ingat, warnanya putih. Dan saya nolain, kemudian transparansinya saya naikkan. That's it. Oke? Selesai. Trik ketiga. Ya, trik pertama tadi data satu. Trik kedua, susunannya kita rubah, tumpukannya kita rubah. Trik ketiga, satu dibikin hilang. Ya, hilang, tidak ada fill, ada obyeknya tapi tidak berisi warna, tidak ada garisnya. Kemudian yang satu kita bikin buram. Putih tapi transparan. Jadi sebenarnya dia nutupi yang satu tadi yang di belakang. Oke? Nah, terus chart title-nya saya mau pakai. Saya mau manfaatkan jadi hitungan persen di sini. Ya. Chart title saya mau jadikan hitungan persen di sini. Boleh sih kita jadikan chart title, tapi nanti kita mesti bikin sendiri persennya di sini. Saya mau persennya yang ngikut terus. Chart title-nya nanti kita bisa tambahkan dengan cara lain. Jadi, caranya gini, lihat. Chart title saya tunjuk ya. Saya bebaskan dulu. Bebaskan gini, saya klik chart title-nya aja. Ya, klik, jangan diklik lagi ya, bukan diedit, tapi bingkainya saja yang kita klik. Kemudian di formula ini kita ketik ini, sama dengan, ya. Terus kita klik angka 56%. Enter. Maka sekarang chart title-nya menunjukkan 56%. Ini saya taruh di tengah. Saya ganti fontnya biar apa lagi namanya? Saya besarkan. Dan saya ganti warnanya. Ini. Oh, sudah sama. Oke. Selesai. Nah, kenapa chart title-nya yang saya pakai? Saya atur dulu biar rapi. Kenapa chart title-nya yang saya pakai? Karena kalau grafik ini saya geser-geser, itu angka persennya ngikut terus tuh. Ya, angka persennya, karena dia dianggap bagian dari chart. Saya taruh di sini. Kemudian saya hilangkan
format chart area, saya hilangkan, tidak ada fill-nya, jadi tidak ada background-nya, dan tidak ada garisnya, tidak ada kotaknya. Udah. Oke, clear, gitu ya. Nanti title-nya saya bisa ketik sendiri di sini, ya. Atau saya pakai text box di sini, insert text box. Text box saya pakai progress rata-rata. Kita ganti fontnya kayak tadi. Warnanya mau dibesarkan boleh. Oke. That's it. Selesai. Satu, chat. Ada yang mau tanya, silahkan tanya di chat atau buka suara. Sampai di situ jelas? Kalau blur di Anda ya mohon maaf, nanti rekaman videonya mudah-mudahan lebih baik. Lihat, ini bukan chart standar. Kalau chart standar ya pie chart biasa, donut chart biasa, bar chart biasa, atau column chart biasa, line chart, XY, scatter, dan lain-lain. Ya kan? Tapi ada loh fasilitas untuk kita melakukan modifikasi chart dan menampilkan chart sesuai dengan yang kita mau. Ya, kita bisa eksplorasi. Cari di YouTube juga banyak tuh contoh-contohnya. Oke, Pak yakin itu angkanya berubah? No, kalau nggak yakin mari kita coba. Ya, misalnya ini saya rubah nih, Jervin 22%, saya naikkan jadi 95% misalnya. Enter. Ya, perhatikan ini ya, perhatikan ini. Enter. Oke, ini berubah 58,9 dan ini sekarang bergeser. Ya, atau yang ekstrim. Saya bikin gini, ini semuanya 75% misalnya. Oke, ini berubah. Coba kalau misalnya semuanya saya kasih 75%. Paste. Lihat, ini 75%. Ya, 75%. Saya balikin. Oke. Jadi ini sudah mirip dengan apa? Digital dashboard, ya, real time. Cuman real time-nya itu tergantung input datanya itu sesuai dengan tepat waktu apa tidak gitu. Tapi ini kan masih kita entry manual. Tapi seandainya input datanya ini sesuai dengan kondisi terakhir, maka ini jadi dashboard. Oke, kalau ada yang mau tanya di chat, silahkan. Sebelum kita lanjut ke grafik kedua. Ya, kalau 5 menit, sebenarnya kalau 5 menit juga bisa kok bikin ini, kalau sudah tahu. Ya kan? Tadi punya Calvina tuh dikit lagi udah bisa kok. Ya. Kalau Calvina lihat tadi bikinnya udah sama. Ya. Ada 100%-nya, ada 50 sekian persennya, 40 sekian persennya kan. Silakan kalau ada yang mau nanya. Kalau tidak ada, saya lanjut. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap Anda udah paham, bisa ngerjain. Ya, sampai nanti malam. Ingat waktunya kan? Kalau tidak ada, sekarang kita coba bagaimana membuat diagram, ya, membuat chart menggunakan icon seperti ini. Lalu kemudian apa lagi namanya, ada gauge ya istilahnya, untuk menunjukkan level.
kayak itu, kayak iklan apa? Iklan Pocari Sweat. Pit, nggak boleh sebut merek. Oke, gimana caranya? Oh, ketahuan nih banyak grup. Saya tutup micatnya lah supaya tidak banyak dingdong-dingdongnya. Oke, sekarang kita bikin chart yang kedua. Ya, saya kembali ke sheet yang tempat saya bekerja tadi. Oke, saya di sini ada data laki-laki perempuan. Ya, saya nggak tahu apakah memang sudah pernah diajarkan melakukan menghitung berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan. Ya, menggunakan count if. Kalau udah pernah diajarin, syukur. Kalau tidak, perhatikan baik-baik. Saya mau menghitung, misalnya di sini. Ya, ini saya bikin lagi jauh-jauh ya. Bikin jauh-jauh. Sisip. Nah, saya mau hitung di sini. L dan P. Supaya tidak nabrak data yang ini, saya geser. Lagi satu kali. Nggak apa-apa, ini jauh ke kanan juga nggak apa-apa. Ya, saya bilang begini. Kalau saya mau hitung jumlah, ya, kalau saya mau hitung jumlah, kita pakai apa untuk hitung jumlah? Apa perintah untuk menghitung jumlah? Halo? Masih ada orang? Bagaimana cara menghitung jumlah? Halo? Wow, jangan-jangan nggak ada orang. Ada Ji. Oke. Count, Evelyn, count, sum, oke. Ya. Sum, Beatrice, Filbert, Carlos bilang sum. Siapa tadi bilang count? Mana yang benar? Count atau sum? Evelyn bilang count. Mana yang benar? Count atau sum? Mungkin saya salah ngomong ya. Menghitung sama menjumlah. Ya. Ketika kita akan mendapatkan berapa banyak peserta laki-laki, berapa banyak peserta perempuan, berarti kita pakai apa tuh? Count atau sum? Ada yang baru nih? Count. Evelyn bilang count, Beatrice bilang count. Oke, kita pakai untuk menghitung, kita pakai count. Ya. Kemudian data kita di sini, ya, data kita di sini itu nggak bisa dijumlah, itu L sama P, ya kan? L sama P itu nggak bisa kita jumlah. Kita hanya bisa menghitung berapa yang L, berapa yang P. Nah, bagaimana menghitung otomatis? L sama P. Ada yang ingat caranya menghitung otomatis? Jadi saya tidak perlu ngitung. Saya bayangin kalau saya mesti milih-milih yang L saja yang saya count.
Gimana caranya count A? Count A. Bukan. Lihat, saya pakai ini ya. Sama dengan ya. Sama dengan count. Ini count A ya. Menghitung jumlah sel yang tidak kosong. Siapa? Jervin ya. Count A itu menghitung sel yang tidak kosong. Jadi kalau kita punya kumpulan data, ada dingdong, ada tamu. Bentar. Nah, V ini siapa? Fitri ya. Oke, Evelyn bilang count if. Ya. Count. Kalau count dia hanya menghitung saja yang berisi nilai. Kalau count A berarti dia cari yang tidak kosong. Count if itu kriterianya hanya satu. Padahal kita punya dua kriteria. Ya. Jadi saya akan pakai count if S. Ini kriterianya lebih dari satu. L dan P. Pak, bisa dihitung terpisah? Bisa, tapi kan kita mau tinggal copy. Ya. Kalau kita pakai count if, berarti kita bikin rumusnya 2 kali. Nah, untuk laki-laki, untuk perempuan. Tapi kalau kita pakai count if S, itu kita bisa 1 kali rumus saja. Tinggal di copy nanti. Lihat. Count if. Count if S sama dengan count if S. Semoga terbaca ya. Count if S. Ini tunggu dulu. Saya besarkan dulu ya supaya kalian bisa lihat. Oke, puas? Lagi? Nah, terus saya pakai layar yang gede. Oke, saya ulang. Di sini ya. Sama dengan count if S. Ya. Lihat, count if S memungkinkan kita menghitung berdasarkan kriteria tertentu dan kriteria itu boleh lebih dari satu. Ya. Saya pakai ini. Kriterianya saya pilih dulu. Jadi dia minta kriteria range-nya. Ya, kriteria range-nya mana? Saya langsung pilih ini. Kemudian saya ambil bagian ini. Wah, komputer saya nge-lag nih. Maaf. Saya pilih semua yang LP ini. Jangan lupa kita absolutkan. Supaya kalau di copy nanti dia tidak tidak berantakan, tidak geser. Koma. Oh ya, apakah pakai koma atau titik koma? Jadi kalau Anda mengikuti video ini, di saya pakai koma karena angka desimal saya pakai titik. Ya, itu settingnya bukan setting regional settingnya bukan format Indonesia. Jadi koma desimalnya menggunakan titik. Ya, jadi saya pakai koma di sini pemisah formulanya pakai koma. Kalau pakai kalau regional setting di komputer Anda Indonesia, berarti pemisah desimalnya pakai koma kan? Nggak bisa pakai koma di pemisah pemisah formula, pemisah argumen di rumus. Jadi kita harus pakai titik koma. Oke? Kalau ada yang bingung, kenapa saya pakai koma, Pak? Berantakan. Ya, ada yang nanya kemarin, tapi nanyanya privat. Saya suruh nanya di grup, nggak ditanya di grup. Kalau regional setting Anda pakai Indonesia, berarti koma desimalnya itu pakai tanda koma. Maka nggak bisa pakai koma di delimiter atau pembatas formula.
Ya, kita mesti pakai semicolon atau titik koma. Tapi karena saya tidak merubah regional setting ke Indonesia, jadi pemisah desimalnya pakai titik. Maka pemisah parameter di formula saya bisa pakai koma. Ini yang saya pakai. Oke, kriteria saya pilih ini. K9 itu adalah L atau P kan? Enter. Oh, ini karena satuannya persen. Saya ganti jadi general. Ups, yang atas. General. Oke. Ada 11 laki-laki. Dan saya tinggal copy. Ada 14 perempuan. Selesai. Untuk jumlah. Oke. Ini jumlah ya. Ini jumlah. Nah, yang kita mau hitung adalah nilai rata-rata. Berapa rata-rata progres untuk peserta laki-laki, berapa rata-rata progres untuk peserta perempuan. Menghitung rata-rata kita pakai apa? Menghitung rata-rata kita pakai apa? Average. Ya. Beatrice bilang average, tapi average jika laki-laki, average jika perempuan. Kita pakai apa tuh? Nggak bisa average saja. Kalau average saja, itu sama dengan ini. Lambat. Tuh kan. Sorry, komputerku nge-lag ini dari tadi subuh. Ini average saja nih. Jadi dia tidak peduli, pokoknya dihitung rata-rata dari semua data yang ada. Padahal kita mau rata-rata dari laki-laki berapa, rata-rata dari peserta perempuan berapa. Oke, average if. Ya, average if. Tapi saya pakai average if s. Saya kembali ke sini. Ini saya lengkapi. Ya. Sama dengan apa? Average if s. Oke. Dia minta average range. Mana range yang mau dirata-ratakan? Mana data yang mau dirata-ratakan? Saya geser ke kanan. Ini data yang mau dirata-ratakan. Dari sini sampai ke bawah. Tunggu, saya kasih besar. Ada tamu lagi. Walah, Adri baru datang. Kembali ke sini. Shift terus atau Control Shift panah bawah. Lewat. Oke. Ya, jadi yang saya pilih adalah semua yang nilai rata-rata. Jangan ambil totalnya ya, jangan ambil rata-rata yang bawah, apalagi yang bawah ini. Jadi hanya datanya saja. Oke, koma. Kemudian dia minta adalah, ini tadi average range, artinya range mana yang mau dirata-ratakan. Kemudian kriteria range, mana yang mau dilihat kriterianya. Saya kembali pilih yang ini, kemudian ini. Oke, jadi kriterianya L atau P, L atau P, L atau P. Ya, itu kalau kita pakai average if, kita nggak bisa pilih begitu. Sorry, lupa. Ya, lupa. Apa yang saya lupa? Absolute. Sama dengan ulang ya, average if s tab. Oke, kita pilih progresnya, nilai progresnya, data progresnya, kemudian diabsolutkan dulu. Ya, diabsolutkan dulu. Kemudian kriterianya.
kriteria range-nya. Saya ambil data laki-laki perempuan. Ini. Absolutkan. Kemudian kriteria yang akan dibandingkan. Kriteria yang akan dibandingkan ada di sel yang ini. Ada di sel K ini kan. Isinya di sini kan L dengan P kan. Oke, enter. Maka laki-laki adalah 65,1. Perempuannya berapa? Duplikat aja nih. 57,3. Ya, ini tidak bisa dibandingkan pakai pie chart ya, karena jumlahnya tidak 100%. Ya kan? Karena ini adalah rata-rata pencapaian dari semua yang laki-laki dan semua yang perempuan. Dia tidak bisa dibandingkan pakai pie chart. Jadi, kalau datanya seperti ini, kalian jangan bikin grafiknya pakai pie chart. Salah. Kalau pie chart itu satu lingkarannya 100%. Ya, ini nggak bisa. Kita hanya bisa dia bukan data yang terbagi, apa istilahnya ya, bukan terdistribusi ke dua kelompok, bukan. Tapi kelompok A capaiannya berapa, kelompok B capaiannya berapa. Kalau dia terdistribusi ke dua kelompok, berarti kalau kelompok yang satu nilainya tinggi, yang satu akan lebih rendah. Kalau yang satu nilainya lebih rendah, yang satunya akan lebih tinggi. Karena total mereka adalah 100. Gitu kan, satu. Totalnya 100%. Jadi, ini 65 tambah 57 itu tidak akan 100%. Berarti, ini tidak bisa kita sajikan dalam dalam chart, dalam pie chart. Oke. Yang tadi progres total, itu kita bisa sajikan pie chart, karena bandingannya terhadap 100%. Ingat ya. Nah, ini perbandingannya bukan pada komposisi 100%-nya. Udah. Nah, sekarang biar enak, ini jumlah hanya buat contoh tadi. Saya buang, kita nggak pakai. Ya, saya hapus saja itu. Terus, saya bikin hitungan untuk 100%-nya. Jadi sisanya berapa? Kalau 65% itu sisanya berapa? Jadi saya bilang begini, sama dengan 1 dikurangi ini. Jangan bingung kenapa 1. 1 itu 100%. Ya. 1 dikurangi 65% itu dapatnya 34,9%. Saya copy ke bawah sama. Ini 1 dikurangi 57 dapatnya 42%. Ya, persen berarti per 100. Ini berarti 1 dikurangi 0,57. Nah, ini adalah 1 dikurangi 0,65. Oke? Nah, sekarang ini mau kita jadikan grafik nih. Ya, mau kita jadikan grafik. Grafik apa tadi? Grafik ini. Ini. Bagaimana caranya, Pak? Oh, salah, sorry. Bukan selisihnya yang kita butuh, justru 100%-nya yang kita butuh. 100%-nya. Ya. 100%-nya yang kita butuh. Jadi kita langsung tulis saja di sini 100%. Ya. Bukan selisihnya, yang kita butuh 100%-nya. Kenapa begitu? Lihat. Sekarang saya pilih ini, lalu saya masukkan sebagai chart. Di Excel memasukkan chart baru, pilih datanya, lalu Alt F1. Ups. Oke, kita dapat chartnya. Nah, tapi chart ini chart ini belum benar. Yes. Ya, chart ini belum benar. Kenapa? Karena yang 65 sama 57 ini berkumpul di sini. Yang 100-100 itu berkumpul di sini. Padahal saya mau menyandingkan yang 100 sama yang 65, yang 100 sama yang 57. Gitu. Ya, ini belum sesuai nih. Ini 100 nih dua-duanya. Ini 65 sama 57.
Nah, saya mau sandingkan yang biru sama yang biru, yang orange sama yang orange. Jadi 65 sama 100%-nya dibandingkan kan gitu kan? 65 sama 100-nya, 57 sama 100-nya. Jadi kita kita ganti dulu nih. Mana dia? Ada switch ini aja langsung ya. Ini aja langsung switch row column. Klik. Nah, ini baru. Oke. Ini adalah 100%-nya. Ini 100%-nya. Jadi yang ini 65 dibandingkan dengan yang 100%-nya disandingkan. Ini yang 57 disandingkan dengan yang 100%-nya. Paham sampai sini? Oke. Sekarang lihat. Saya tidak butuh lagi ini. Saya hapus. Saya tidak butuh lagi grid, saya hapus. Chart title saya nggak butuh, saya hapus. Legend saya tidak butuh, saya hapus. Tinggal pilih delete, pilih delete. Oke, terus mungkin lebih bagus kalau saya sudah atur di posisinya. Posisinya di sini. Saya kecilkan. Oke, gitu ya. Nah, urusan data udah, kita nggak lihat lagi datanya kan. Sekarang kita mau urusan gambar chartnya. Pak, orang-orangnya gimana? Ya, lihat. Ini nanti akan kita tumpuk. Gitu ya, akan kita tumpuk. Jadi yang 100%-nya naik, yang ininya setengahnya di sini gitu. Ya. Jadi nanti kejadiannya begini nih. Saya klik kanan, format data series. Ini overlapnya saya 100%. Nah, nanti jadinya gitu tuh. Ya, jadinya gini. Kok yang birunya hilang? Ya, karena urutannya berubah. Urutannya yang orange ada di depan. Jadi ketutup. Saya ganti gini. Select data. Ini dia urutan. Ini dia urutannya. Saya pilih seri 1, kemudian saya geser ke bawah. Ya, ini untuk geser dia. Ini seri 1 naik ke atas ini, kalau seri diturunkan ini. Oke. Maka hasilnya sekarang ini. Bisa lihat? Ya. Nah, cuman kan belum berbentuk orang-orangan. Ya, belum berbentuk orang-orangan. Ini 100%, ini adalah 65% terhadap 100%. Ini adalah 57% terhadap 100%. Gap width-nya saya kecilkan, maka dia jadi lebar. Gitu ya. Kalau Anda butuh grafik ini, selesai. Ya kan? Tidak pakai orang-orangan tapi. Ya. Ini cara kita membandingkan grafik dengan angka 100%-nya. Membandingkan sebuah nilai dengan angka 100%-nya. Ini. Nah, sekarang bagaimana kita masukin orang-orangnya? Sebentar, jadi catatan dulu. Ini hanya bisa dulu untuk sementara ya. Untuk yang pakai Excel 2016 ke belakang, ke atas. Ya. Jadi yang sebelum versi 2016 itu mungkin caranya lain lagi. Jadi yang saya tunjukkan bagaimana versi 2016 ke atas. Jadi yang Excel-nya versinya lebih baru itu bisa pakai cara ini langsung. Kenapa? Kalau kita klik menu insert, di sini ada mana dia? Ini. Ada illustration, ada icon. Nah, ini yang tidak ada di versi
sebelum 2016. Ya. Jadi Excel 2016, PowerPoint 2016 itu sudah ada icon. Jadi kita langsung ambil icon saja. Jadi kalau Excel di komputermu belum versi ini, ya sabar, sebentar saya tunjukkan. Ya, ini untuk yang Excelnya sudah baru. Ya, bukan nggak bisa, bisa tapi caranya lain. Kenapa? Karena tidak ada icon di versi sebelum 2016. Oke, saya klik ini icon. Ini langsung ada gambarnya. Wait. Oke, di sini banyak banget ikonnya. Ya, kita ganti. Saya ganti ada people. Biar nggak susah nyarinya, lama kalau... Wah, nyari sini juga lama nih. Ini people. Semuanya orang-orangan. Ya, yang kita butuhkan adalah ini satu. Kemudian wanita. Mana? Ini dua. Ya, insert dua icon. Nah, ini untuk versi Excel yang baru 2016 ini sudah ada, tinggal pakai. Kalau di versi sebelumnya berarti kita harus gambar sendiri, ya. Nanti saya tunjukin gimana caranya. Oke, ini mesti kita bikin dua, ya. Kita duplikat dua kali. Cara duplikatnya bisa Ctrl C, Ctrl V boleh, ya. Atau tekan Ctrl, kemudian tarik gambar ini. Ya kan? Itu Ctrl, pilih dulu, Shift, ya, pilih dua-duanya, kemudian tekan Ctrl dan tarik. Tapi kalau mau pakai Ctrl C, Ctrl V juga bisa. Saya hapus dulu. Pilih ini, dua, pakai Shift ya. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Dua. Kenapa dua? Karena yang satu untuk 100%, yang atas misalnya, atau yang bawah. Yang satu set lagi untuk yang realnya. Jadi yang atas 100%. Kita mau gambarnya seperti apa untuk yang 100% dan seperti apa untuk yang angka realnya. Misalnya, saya pilih dua ini. Saya ganti grafik format. Ya, di sini ada grafik fill. Saya pakai abu-abu. Abu-abu ini ya. Oke. Ya. Supaya ada perbedaan, jangan putih. Kalau putih nanti mesti kita bikinin garis juga. Kemudian yang ini saya mau yang sama aja warnanya ya. Sama aja warnanya. Grafik fill-nya saya pakai ini. Atau ini. Mana yang cantik? Nanti ini sesuai selera. Jadi ada 4 sekarang. Yang ini untuk 100% laki-laki, ini 100% perempuan, ini real persen laki-laki, ini real persen perempuan. Ya, yang saya maksud real persen adalah angka sekarang. Ya, 65 sama 57. Nah, sekarang lihat. Ini saya pilih, saya mulai dari yang belakang. Ya, saya mulai dari yang belakang. Saya pilih gambar ini, ikon ini, kemudian saya Ctrl C. Nah, tunggu. Untuk kalian yang Excel-nya versi belakang, versi sebelumnya, ini saya duplikat dulu ya. Saya duplikat. Taruh di bawah. Ya. Supaya nanti sebentar saya bisa demo untuk yang versi Excel-nya belum upgrade. Jadi, saya lanjut dengan ini. Oke, saya pilih ini. Ctrl C. Copy. Anda sudah lincah kan kalau Ctrl C. Copy. Kemudian saya pilih ini. Ini kan ini laki-laki ya. Ini laki-laki. Lihat ada legennya, nanti sebentar legennya kita hapus.
Saya pilih yang ini, 1, 2. Perhatikan milihnya ya. Saya ulang. Saya pilih ini dua-duanya kepilih nih. Ya. Nah, saya pilih satu kali lagi, klik satu kali lagi, maka yang kepilih hanya yang ini saja. Ya. Kemudian saya paste, Ctrl V. Itu gambarnya. Kayak gitu, Pak? Iya, kayak gitu. Ya. Yang perempuan, ini copy. Lalu ini paste. Satu kali lagi, lihat, ulang ya. Perhatikan milihnya ya. Saya copy ini, sudah. Ctrl C. Kemudian kalau saya pilih ini, kan kepilih juga yang ini. Kalau saya Ctrl V, dua-duanya akan diganti. Ya. Tapi kalau saya klik lagi satu kali, maka hanya ini yang diganti. Saya Ctrl V di sini. Ini gambar untuk perempuan. Ya. Lalu ini saya pilih lagi untuk yang ini. Ya. Ctrl C lagi sama caranya. Saya pilih yang biru 1, 2. Klik 2 kali supaya yang ini saja yang kepilih. Ctrl V di sana. Oh, belum sesuai keinginan, sabar. Ya. Sekarang ini saya pilih lagi, Ctrl C. Saya paste di sini. Ctrl V. Oke. Ya, ini boleh dihapus sebenarnya kalau sudah. Saya sekarang pilih ini. Nah, di sini ada, ya kita modifikasi. Kita mau supaya isiannya ya setengah gitu, bukan utuh seluruh badan. Itu kita pilih di sini. Aktifkan dulu ini karena isiannya adalah picture. Ini, ya, picture. Kemudian, oh tunggu, kenapa jadi hitam? Kemudian di sini ada di bawah. Oke. Ini. Sorry, di fill ya. Ada stack and scale width. Ya, stack and scale width. Ini buat ditumpuk. Ah, that's it. Oke. Terus salah harus satu-satu nih. Oh udah, nggak apa-apa. Lihat. Kenapa itu? Apa ini muncul? Walah. Ini dari menu mana nih munculnya nih? Ini sebenarnya tadi ada menu yang kita tunjuk, kemudian muncul ini. Jadi ini nge-lag apa? Jadi bentar. Aduh, ini mengganggu. Oke. Mudah-mudahan tidak ngefek. Nah, ini tadi salah nih. Ternyata semuanya sekarang jadi laki-laki. Oke, nggak apa-apa. Kita copy ulang ini, copy. Kemudian kita klik lagi ini, 1, 2. Ya. Kemudian kita paste ini. Sudah benar. Ini copy. Kemudian kita pilih lagi ini. Paste lagi. Oke. Sekarang gambarnya udah oke. Ini sekarang kita tinggal atur nih. Format chart area. Sorry, yang ini. Format data series. Ini gap width-nya kita kecilkan. Supaya dia jadi normal ukurannya. Dan selanjutnya bisa kita atur penampakannya.
Oh, ada legendnya, saya buang dulu legendnya. Ada apa? Ada skalanya, ada title-nya, Axis title. Oke, lalu kemudian kita bikin tanpa fill, tanpa line. Oke, selesai. Ini, saya tutup dulu ini. Oke ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau saya rubah satu, ya, ini misalnya P perempuan di sini ada 16%. Saya ganti ini jadi berapa? 95 deh, biar signifikan berubahnya. 95%. Lihat, ini sekarang naik. Ya, ini sekarang naik. Ini lagi saya naikin. Misalnya, ini jadi ini jadi 95% juga. Lihat, ini sekarang berubah lagi. Ya. Kalau yang laki-laki misalnya saya kurangin. Misalnya ini jadi 20%. Ini sekarang turun. Ya. Jadi kita menghasilkan chart yang tidak standar. Ya. Sebuah chart hasil kreasi. Oke? Nah, oh ya, ini kurang. Kita tambahkan data apa lagi namanya? Data label. Jadi kebaca 61 sama 67%-nya. Ya, jadi hanya dengan melihat diagram ini orang tahu bahwa laki-laki progresnya 61%, perempuan rata-rata progresnya adalah 67%. Seperti itu. Jelas dulu? Silakan kalau ada yang mau nanya dulu. Ya, nggak usah saya ulang, nanti kalau Anda bingung, ya kan tinggal video rekaman ini diulang-ulang lagi kan. Ya, lihat lagi dari depan, step by step-nya. Ya, termasuk kesalahan-kesalahan, ada kecil-kecil tadi salah, lihat kenapa salah dan bagaimana memperbaikinya. Oke? Adakah yang mau tanya? Kalau tidak ada, saya lanjut. Ini udah mau jam 10. Ada yang kuliah jam 10 ya. Saya lanjut sedikit untuk ini, yang kalian yang Excel-nya versinya versi lama. Ya, tidak ada ikonnya. Ya, tidak ada ikonnya. Saya caranya sama sebenarnya, hanya bagaimana kita bikin gambarnya lagi gitu. Ya, saya ambil di sini insert. Untuk yang versi lama itu pasti ada ini loh. Ada ini, insert shapes. Ya, insert shapes. Jadi kita bisa pakai oval misalnya, saya ambil dulu barangnya. Kemudian gambar lagi. Oh, untuk badan saya ngasih contoh satu aja ya. Untuk badan ini, kemudian ini saya taruh di sini badan. Oke, ini saya copy untuk kaki. Kira-kira seperti itu. Saya copy lagi ini untuk tangan. Oke.
Kalau mau bagus, ya silahkan dibikin bagus-bagus. Saya cuma bikinnya cepat ya, karena waktu kita terbatas. Ada di antara kalian yang sudah mau kuliah lagi. Mana select-nya nih? Select ini. Select object. Ini saya copy semuanya. Jadi 2. Ya. Lalu ini saya ganti untuk perempuan. Perempuan saya bikin gini aja ya, buat contoh aja. Gitu ya. Oke. Anggap nih pakai rok panjang gitu kan. Oke, kalau sudah ini kita grup. Ya, save format grup. Grup. Save format grup. Nah, untuk Anda yang versi Excel-nya versi lama sebelum 2016, terpaksa harus bikin gambar sendiri, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya jadi sama. Yang penting ini sudah di grup, ini sudah di grup. Ya, sampai di sini, sini saja persiapannya. Ini saya kecilkan, nggak apa-apa. Oke, kemudian saya duplikat jadi 4, sama kan dengan di atas ya. Lalu ini saya ganti warnanya semua menjadi mana tadi? Abu-abu. Ini pakai abu-abu yang lain. Pakai ini misalnya. Terus no line, no outline. Terlalu terang. Oke. Ya, terus yang ini saya tinggal bikinkan no outline aja. No outline. Udah. Nah, sama, aplikasinya sama. Ini kita copy, taruh di 100%. What happened? Sorry, ini laptop nge-lag ini, jadi ada problem. Oke, udah normal. Saya klik ini, ya, Ctrl V. Masuk ini ya. Ya. Kemudian ini Ctrl C. Saya klik ini. Sama dengan seperti yang tadi. Ctrl V. Ini Ctrl C. Ctrl V. Ups, itu kepilih dua-duanya. Saya copy dulu ini. Ctrl C. Lihat pilihnya ini. Lalu klik lagi satu kali. Ctrl V. Ya. Kemudian ini kita ganti di sini. Picture or texture. Lalu stack and scale width. Oke, langsung jadi ini lagi. Stack and scale width. Selesai. Oke. Wah, lambat banget. Ya, bedanya hanya gambarnya jelek itu aja karena kita gambar sendiri. Ini gambarnya udah jadi siap pakai. Ya, tapi caranya sama. Ini untuk kalian yang versi Excel-nya sebelum 2016. Ini untuk yang versi 2016 sampai sekarang itu ada Mi insert icon di situ. Jadi tinggal pakai icon saja. Oke. Nah, dengan demikian kita sudah berhasil membuat diagram yang tidak standar. Kita bisa mengkreasikan. Ya. Dan untuk bisa membuat seperti ini yang kita butuhkan itu sebenarnya hanya kemauan untuk eksplorasi, mencoba eksplorasi, cari. Ya.
Ini juga saya tidak mencari sendiri, saya cari bagaimana membuat kreasi-kreasi chart dari tutorial-tutorial yang sudah dibuat orang. Dan ternyata tidak terlalu sulit untuk kita ikuti. Yang penting kita mau coba. Jadi yang saya minta dari Anda adalah banyak-banyak cari sumber, banyak-banyak cari bacaan, cari tutorial, kemudian Anda bereksperimen mencari. Ya, dari situ juga akan mengasah apalagi insting, mengasah imajinasi. Kalau datanya kayak gini, saya sajikan seperti apa? Karena dalam pikiran Anda sudah kaya dengan kreasi-kreasi chart yang menarik. Atau lihat dari koleksi-koleksi Anda kemarin, misalnya, ya, diagram yang dibuat orang jadi infografik, itu ada diagram-diagram yang bayangan kita sih nggak ada di Excel, ya, secara standar. Tapi kalau di custom seperti yang kita buat hari ini, misalnya seperti ini, itu bisa. Nah, itu kita cari bagaimana cara membuatnya, kita coba sendiri. Oke? Nah, tugas untuk Anda adalah, kemarin ada 2 sheet yang dikirim minggu lalu ya, ada 2 sheet yang Anda kirimkan, sheet 1 dengan data yang sama dengan ini, sheet 2 dengan data yang Anda reka sendiri, ya. Silahkan, semuanya dibikinkan chart seperti ini. Ya, semuanya dibikinkan chart seperti ini. Progres rata-ratanya, kemudian apalagi namanya, progres untuk laki-laki dan progres untuk perempuan menggunakan ikon seperti ini. Oke? Pertanyaan silahkan nanti di forum di Classroom, ya. Sebentar selesai kuliah ini, videonya selesai, saya langsung upload, ya. Kemudian batas melaporkan link itu sampai 23.59 nanti malam. Oke? Itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Silahkan Anda coba sendiri. Ya, saya ingin lihat sebentar Anda setor. Ya, cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Silahkan mencoba. Ya, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sheet dibikin seperti itu, sama. Ya, jadi tinggal copy saja file yang lalu. Tinggal ditambahin.